Siapa mengumpulkan uang pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada musim panen, membuat malu. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia selalu ya. Kali ini aku mau buat Japanese shoe atau yang biasa kita kenal sebagai kue sus, tapi ini adalah Japanese yang ada crunchy-crunchy-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada 100 gram margarin. Aku pakai margarin, kalau nggak mau margarin bisa digantikan dengan butter. Sesuaikan dengan budget aja ya. Jadi ini ada 100 gram margarin dan kemudian ini ada 100 gram gula halus dan ini ada tepung terigu. Tepung terigunya 150 gram. Oke, kita buat ini namanya cookie base ya, cookie pasta atau adonan cookie ya yang pastinya. Jadi ini kita akan kocok bareng dengan ini. Jadi sama seperti kita membuat kue kering. Jadi ini hanya untuk bagian atasnya. Jadi ini bukan kue sus Jawa ataupun kue sus yang umumnya yang biasanya isinya fla susu gitu ya. Jadi kali ini kita buat yang crunchy tapi ada lembutnya juga. Oke, langsung let's start it. Kita kocok dulu margarin dan gula halusnya. Jadi untuk gula halusnya itu dimasukin bertahap aja, awas terbang. Jadi ini dimatikan dulu mixernya, diaduk-aduk. Kira-kira tepung gulanya itu udah mulai nyatu, kita tambahkan lagi, baru nanti kita kocok. Jadi supaya dia nggak berterbangan, jadi kita akalin dengan cara seperti ini. Oke, dengan kecepatan rendah saja sampai gulanya menyatu dengan margarinnya dan margarinnya itu menjadi creamy seperti ini. Kemudian masukin tepung terigunya. Jadi tepung terigunya itu dimasukin bertahap aja. Jadi sama seperti kita membuat adonan kue kering. Oke, ini adonannya akan diletakkan di atas kue susnya ya. Adonannya kira-kira seperti ini. Sekarang aku mau masukin ke dalam plastik, kemudian masukin ke dalam kulkas. Oke, dimasukin dalam kulkas dulu ya. Oke, seperti ini, simpan dalam kulkas. Kita buat adonan susnya ya. Untuk adonan susnya kita butuh 6 butir telur, 6 utuh ya, 6 utuh butir telur, 200 gram margarin, tadi bisa digantikan dengan butter ya, kalau aku pakai margarin aja. 200 gram, kemudian tepung terigunya 200 gram, airnya 275 gram, garam 2 gram, sampai dia mendidih seperti ini. Apinya bisa dikecilkan ya, tapi pastikan harus sampai mendidih seperti ini ya. Apinya bisa dikecilkan, dimasukkan tepungnya sambil diaduk. Ini aku pindahkan ke wadah yang lebih besar supaya dia bisa lebih cepat dingin ya. Jadi harus sampai agak hangat dulu baru dimasukin telurnya. Nah sekarang aku keluarkan adonan cookiesnya. Kita bulat-bulatkan dulu, cetak dulu ya.
gilas dengan rolling pin. Seperti biasa, yang pastinya jangan terlalu tipis. Ukuran sekitar 1 mili, 2 mili ya, sekitar 2 mili itu udah bisa. Tergantung dengan nanti kue sus yang mau kita cetak itu sebesar apa. Usahakan lingkarannya ini lebih besar dari lingkaran bagian atasnya kue susnya. Nah, kira-kira tebalnya seperti ini ya. Oke, aku lanjutkan dulu. Nah, sekarang ini udah hangat-hangat kuku. Ini adalah tahap buat kue sus yang penting ya. Jadi jumlah telur itu tidak harus sama dengan jumlah yang diresep. Jadi tadinya aku siapin 6 butir telur utuh, tapi karena aku lihat mungkin kadar air dari tepung yang aku pakai itu berbeda ya. Jadi aku totalnya di sini hanya pakai 5 butir telur utuh. Yang pasti dilihat aja adonannya, asal dia saat kita squeeze dia udah enggak nyendat gitu, enggak terlalu padat, itu udah bisa. Jadi nggak usah terlalu banyak telurnya ya. Kalau terlalu encer juga nanti bentuknya nggak bisa. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira konsistensinya seperti ini. Kalau seperti ini masih bisa ditambahin dengan 1 butir lagi telurnya. Oke, aku tambahkan 1 butir telurnya lagi, dikocok lagi. Nah, ini konsistensinya akan lebih pas untuk membuat kue sus. Jadi dia nanti hasilnya lembut, nggak kaku, nggak keras. Seperti ini ya konsistensinya. Jadi sebaiknya telur itu dimasukkan sedikit demi sedikit aja. Oke lah, masa enggak. Tambahkan lagi dengan baking sodanya 2 gram. Oke, diaduk sampai rata. Oke, langsung kita siap cetak di cetakannya. Jangan lupa ovennya itu sudah harus dipanasi di suhu 200 derajat Celcius. Api bawah saja dulu. Oke. Nah, kan gampang ya kalau seperti ini spuitnya. Tanpa spuit hanya gunakan piping bag, dilubangin kemudian dicetak. Oke, sebentar ada gangguan. Oke, kita taruh dulu adonan cookiesnya di atasnya. Jadi dia letaknya, ukurannya harus seperti ini, harus bisa menutupi atau sejajar ya. Jadi seperti seakan-akan 2 keping diapit ya, digapit seperti itu. Nah, yang ini lebih kecil. Nanti yang lebih kecil itu hasilnya akan kurang bagus. Lanjut dicetak lagi. Nah, seperti ini aja. Jadi nggak usah pakai spuit juga bisa. Piping bag saja sudah oke. Yang penting adonannya benar. Dan seperti biasa, kue sus itu bagian tengahnya mesti kopong. Ada beberapa temen ya, mungkin ada sahabat-sahabatku yang sudah pernah coba resep kue sus yang pernah aku sharekan. Saat panggang dan hasilnya kue susnya itu bagian tengahnya itu masih basah, tapi bagian luarnya itu udah kering. Itu bisa jadi apinya kebesaran. Jadi kalau sudah sampai kue susnya itu udah mulai kokoh, yakin udah kokoh, udah berbuihnya pokoknya udah kokoh lah ya, kurang lebih mungkin sekitar 30 menit atau 35 menit ya, tergantung dengan oven kita masing-masing juga. Itu udah bisa diturunkan juga suhunya ya. Yang pasti intinya dia harus kokoh dulu. Oke, ini udah selesai semua. Jangan lupa dikasih adonan cookiesnya di atas. Ini nanti hasilnya enak banget, crunchy dan ada lembutnya. Jadi untuk isiannya ya bebas aja. Kali ini aku isinya dengan isian coklat. Seperti ini ya. Jadi usahakan ukuran adonan cookiesnya itu jangan lebih kecil daripada kue sus yang kita cetak.
karena itu akan membuat hasilnya kurang bagus. Oke, lanjut lagi. Oh iya, kalau untuk adonan cookies ini mau dibuat warna-warni boleh ya, mau pakai red velvet, mau pakai pandan, mau pakai apa, coklat, is oke saja. Itu akan membuat Japanese shoe-nya itu akan lebih cakep. Oke, lanjut. Kalau sudah selesai satu ini, udah bisa kita masukin ke dalam oven suhu 200 derajat Celcius ya. Oke, lanjut lagi kita. Jangan lupa cetaknya itu jangan kerapatan, jangan terlalu dekat. Social distancing itu tetap ya, supaya nanti saat dia mengembang dia nggak dempet, karena ini akan melebar ya saat dipanggang, jadi harus tetap dijaga jaraknya. Oke, lanjut lagi ya. Oh ya, satu resep ini dapatnya 33 piece. Oke, aku lanjutkan dulu ya, be right back. Oke, ini dipanggang lebih kurang sekitar 20-30 menit ya, ngembangnya seperti ini. Jadi harus sabar. Jadi pelan-pelan dilihat aja. Dan ini masih api bawah. Aku pakai api bawah. Suhunya di 200 derajat Celcius, api bawah. Kalau ini udah sekitar 40 menit ya, udah mereka pecah seperti ini. Kalau bagian atasnya udah kelihatan kering, itu udah bisa diaktifkan api atas bawahnya. Totalnya sebaiknya 40 menit api bawah, kemudian sekitar 10 menit api atas bawah. Nah seperti ini. Kalau udah selesai, tinggal dikeluarkan dari oven. Habis. Oke. Ini udah aku aktifkan api atas bawahnya. Dan suhunya bisa diturunkan di 180 derajat Celcius. Kira-kira saat kita menurunkan atau kita mengaktifkan api atas bawah, suhunya langsung di 180 derajat Celcius. Oke, nah ini sudah dikeluarkan dan kita dinginkan dulu. Bagian bawahnya harus seperti ini, jadi agak kecoklatan ya, jadi dia nggak cepet basi. Selanjutnya kita buat fillingnya atau coklat ganasnya. 150 gram susu cair kita cairkan dulu, langsung nanti kacang coklatnya nanti langsung dituangkan ke sini aja. Itu cara buat coklat ganasnya. Kalau susunya udah panas, tinggal dimasukin dark chocolate compound yang sudah dipotong-potong. Jadi cukup dilihat susunya itu pinggirannya udah berbuih, udah panas, udah bisa dimasukin coklatnya. Untuk coklatnya aku pakai 150 gram. Oke, coklatnya ini yang udah dimasukin ke dalam susu itu tidak perlu diaduk dulu, dibiarkan aja dulu. Biasanya kan coklat kalau kena panas dia akan mencair, jadi supaya dia nggak menggumpal, dibiarin aja direndam dengan susu panasnya. Ini kompornya udah aku matiin ya, jadi kalau susunya udah panas itu kompornya udah bisa dimatikan apinya. Oke, ini dimasukin ya, kita tinggalkan, nanti dilihat lagi kalau udah udah cair semua baru diaduk. Kalau ini namanya coklat ganas ya, karena dia masih panas, agak mencair gitu, agak cair ya, tapi nanti dia akan sedikit lebih mengental. Kemudian nih ada 250 gram whipped cream bubuk, aku campur dengan 400 gram air es ya, di mixer sampai dia membentuk whipped cream seperti biasanya. Jadi ini harus pakai air es. Kalau nggak pakai whipped cream yang bubuk, mau pakai whipped cream yang cair bisa ya, langsung dikocok aja sampai krimnya itu terbentuk.
Tapi yang membedakan biasa whipped cream itu ada yang dairy dan yang non dairy ya. Biasanya yang non dairy itu yang lebih gampang. Yang dairy itu agak susah, kelamaan dikocok nanti bisa pecah. Tapi itu lebih enak ya kalau menurut aku. Ini juga enak sih. Budgetnya beda antara whipped cream yang dairy dengan yang non dairy. Oke, kira-kira seperti ini saja. Kemudian masukin coklat ganasnya yang tadi sudah dicairkan. Ini enak banget ya, tapi harus dimasukin ke dalam kulkas. Jadi rasanya itu mirip es krim yang rasanya coklat. Oke, ini di mixer sampai coklat ganasnya itu nyatu dengan whipped creamnya. Sekarang kita mau isi susnya ya. Jadi bolongin bagian bawah aja seperti ini, sedikit saja supaya nanti nggak mengganggu bagian sampingnya. Nah ini chantilly creamnya aku udah masukin ke dalam piping bag, disemprotkan aja dari bawah. Dan ini saran aku sih, kalau mau makan supaya masih terasa sensasi crunchy-nya, itu jangan diisi dulu kalau misalnya masih belum mau dimakan. Jadi kalau udah diisi, dimasukin ke dalam kulkas, crunchy bagian atasnya itu akan hilang. Jadi sebaiknya waktu mau makan baru diisikan. Tapi untuk chantilly creamnya ini, yang coklatnya ya, bisa dimasukin ke dalam kulkas saja. Kalau memang nggak mau makan crunchy-nya nggak apa-apa, diisi semuanya, terus masukin ke dalam wadah, baru dimasukin ke dalam chiller, itu tahan semingguan ya. Seperti ini, diisi aja sesuai dengan selera, mau digantikan dengan cheese, cream cheese juga bisa ya. Oke, seperti ini dia. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan di klik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Nah, seperti inilah penampakan dari Japanese yang udah selesai, dan ini enaknya disantap dalam keadaan dingin seperti ini. Kalau dia udah di suhu ruang, coklatnya akan sedikit meleleh. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe. Thank you for watching. See you. Bye bye.